Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali di hari baru anugerah Tuhan, Kamis 25 November 2021. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat oleh karena anugerahnya. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita melandasi dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kekal, kekasih jiwa kami, Bapa pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga sepanjang malam boleh kami lalui, kami boleh dibangunkan dalam keadaan yang selamat, dan diberi hari yang baru saat ini. Sebelum melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari Tuhan, kami rindu untuk melandasi, membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ketika kami membaca, kami belajar, merenungkan daripada firman-Mu, kami dimampukan untuk boleh mengerti firman-Mu yang menegur kami, meneguhkan iman, akan senantiasa kami renungkan dengan baik dan melakukan dalam hidup ini. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, berkati semua umat-Mu yang rindu mendengarkan firman-Mu, biarlah kami semua diberkati dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dalam kitab Yehezkiel pasal 30 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Yehezkiel pasal 30 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kekuasaan Mesir berakhir. Pada tahun ke-11 dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan lihat tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa, dan menghamburkan mereka ke semua negeri, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca, kita dengar bersama pagi hari ini diberi tema kerajaan yang kekal.
Kadatuan matontongan. Ada pepatah yang mengatakan, setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Hal ini dimaksudkan bahwa tak ada yang kekal di dunia ini. Kerajaan pada waktunya akan berakhir, dan orang yang memimpin dalam sebuah kerajaan, entah dia adalah seorang raja yang memimpin dalam kerajaan itu, pada waktunya batas waktu berakhir. Kerajaan seseorang tidak ada yang abadi. Demikian juga setiap kepemimpinan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi setiap orang. Entah dia adalah seorang bupati, entah dia adalah seorang camat, lurah, dan siapapun yang diberi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang memerintah dalam sebuah pemerintahan, pada waktunya akan berakhir. Tidak ada yang abadi. Hidup memang seperti roda, kadang di atas, kadang pula di bawah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, perikop kita pada pagi hari ini, kita baca bahwa pada kesempatan ini kembali mengulang berita tentang kejatuhan Mesir, untuk mempertegas kepada nabi utusan Tuhan bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Bahwa Tuhan akan mematahkan lengan Firaun dan tidak akan ada kesembuhan. Namun dia akan memperkuat lengan Nebukadnezar dan memberinya kemenangan atas Mesir dan sekutu-sekutunya. Orang Israel tidak akan berpaling lagi kepada Mesir untuk meminta bantuan. Sekitar tahun 588 sebelum Masehi, Raja Hopra dari Mesir mengirimkan pasukan untuk membantu Yehuda melawan Babel. Namun pasukan Babel berhasil mengalahkan pasukan Mesir. Raja Mesir yang dipatahkan tangannya melambangkan kekalahan total di pihak Mesir. Pasukan Mesir yang ditangkap dijadikan tawanan oleh Babel. Kejayaan Mesir sebagai negara adikuasa waktu itu berakhir. Tak ada satupun yang dapat bertahan di hadapan Allah yang berdaulat. Mesir yang menganggap dirinya sama dengan Allah kini berakhir dengan kebinasaan. Menjadi sukses dan jaya bukanlah hal yang salah sepanjang tetap mengakui kedaulatan Tuhan. Karena apa yang kita miliki di dunia ini semua adalah sementara. Kerajaan Allah yang kekal haruslah menjadi fokus iman kita, agar kita senantiasa terarah kepada hidup yang kekal yang dianugerahkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penguasa kerajaan yang kekal itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerajaan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan semua rindu untuk sampai kepada kerajaan yang kekal. Karena itu, marilah di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, kita menjadikan hidup kita ini menjadi orang yang sungguh percaya, sungguh memiliki iman yang terarah kepada hidup yang kekal yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita.
berjuang menata hari hidup di tengah-tengah kehidupan anugerah Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan terus memiliki pengharapan kepada Tuhan, dengan terus membuktikan cinta kasih kita kepada sesama dengan cinta kasih Tuhan, sehingga pada waktunya hidup kita akan terarah kepada kerajaan yang kekal itu. Jauhkanlah dari tengah-tengah kehidupan kita yang mengandalkan kekuatan kita, yang mengandalkan kecakapan kita atau kemampuan kita. Oleh karena pada masa tertentu atau waktu tertentu semua akan berakhir. Milikilah kerendahan hati, andalkanlah Tuhan sebagai penguasa yang kekal, sehingga kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan tanggung jawab apa yang Tuhan beri, pada waktunya kita boleh menerima sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa akan menolong kita, memampukan kita dengan roh hikmat yang asalnya daripada Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan ini, dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan beri pada diri kita, pada pundak kita, akan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan, dengan mengandalkan Tuhan, sehingga hidup kita ini akan menikmati kerajaan yang kekal, yaitu di sorga. Tuhan menolong saudara dan saya untuk menikmati firman-Nya, melakukan di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang begitu mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, dengan waktu sejenak Engkau bersama dengan kami, melalui membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti apa kata firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah dengan firman-Mu itu boleh menguatkan kami, boleh merubah kami pada hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, serta menguatkan iman kami untuk menjalani hari hidup anugerah-Mu di tengah-tengah muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk mempercayai Engkau sebagai Raja yang kekal, penguasa yang kekal, dan Engkaulah pemilik kerajaan yang kekal, dan barang siapa yang taat dan setia akan menikmati kerajaan yang kekal itu. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan firman-Mu. Saat ini ya Bapa, kami rindu berdoa kepadamu, memohon hikmat-Mu kepada kami semua, supaya ketika kami melakukan berbagai tanggung jawab pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami benar-benar boleh mengelola dengan baik, mengerjakan dengan baik, dengan penuh ketekunan dan kesungguhan, sehingga apa yang kami kerjakan itu boleh memberi hasil yang baik, dan tentu bahwa semuanya itu kami terus mengucap syukur kepadamu. Bapa di sorga, berkati setiap keluarga di tengah-tengah perjuangan hidup mereka. Berkati anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani mereka. Biarlah boleh bertumbuh di dalam kasih cinta kasih Tuhan.
mereka tetap sehat dan kuat dan boleh senantiasa menjadi anak yang mengandalkan Tuhan. Berkati anak-anak di dalam perjuangan pendidikan dalam berbagai jenjang. Tuhan memberi hikmat-Mu supaya mereka boleh menjadi anak yang tekun setia dan pada waktunya mereka boleh menuai hasil yang baik dalam proses pendidikannya. Kami berdoa bagi anak-anak yang sementara berjuang mencari pekerjaan. Tuhan terus menguasai hati dan pikirannya. Tuhan memberi semangat sehingga mereka terus berjuang mengandalkan Tuhan dan pada waktunya Tuhan akan memberi pekerjaan itu. Dan ketika mereka sudah memiliki pekerjaan yang daripadamu, mereka mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Bapa di sorga, jaga pelihara anak-anak-Mu dalam menikmati masa remaja, masa muda mereka. Kiranya mereka terus menjadi anak yang bertanggung jawab, yang terus melibatkan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga dalam pengambilan keputusan, dalam pergaulan hidup mereka, mereka terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, mendoakan bagi anak-anak-Mu, saudara-saudara, orang tua yang berulang tahun, kiranya dengan umur yang Tuhan tambahkan, semakin membuat mereka berhikmat menata hari hidup yang Tuhan beri di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan yang menyempurnakan sukacita oleh karena pertambahan umur. Kami berdoa bagi yang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang terbaring di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan memakai dokter, para medis, Tuhan memakai keluarga, Tuhan memakai siapapun untuk menjadi alat Tuhan, untuk menyatakan kuasa kesembuhan yang asalnya daripadamu. Sehingga pada waktu yang Tuhan izinkan, mereka boleh menikmati kesembuhan, mereka boleh bersyukur, kuat sehat di dalam menata hari hidup anugerah Tuhan. Yang berduka Tuhan kiranya memberikan penghiburan, menguatkan iman percaya mereka, dan biarlah mereka memiliki pengharapan iman dan kasih hanya kepada Tuhan. Yang dalam masa lanjut usia, Tuhan memberi umur panjang, Tuhan memberi sukacita, Tuhan memakai anak cucu untuk melayani dengan penuh kasih sayang, sehingga orang-orang tua kami yang dalam lanjut usia, mereka boleh menikmati kasih sayang Tuhan, dan sampai masa putih rambut pun Tuhan terus menggendong mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati penata layanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati majelis gereja, pengurus OIG yang menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya mereka boleh melakukan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Dan biarlah umat Tuhan boleh menikmati bagaimana iman mereka bertumbuh dengan baik dan terus merindukan Tuhan dalam hidupnya. Berkati para pemimpin bangsa, negara, dan masyarakat. Tuhan memberi hikmat-Mu di tengah-tengah tanggung jawab kepemimpinan mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan benar. Orang banyak boleh menikmati sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, ketentraman di tengah-tengah perjalanan hidupnya, oleh karena mereka mengandalkan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami hari ini Tuhan, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan terus mengasihi kami, Tuhan memelihara, menolong, dan memberkati kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan. Tuhan menyempurnakan doa kami. Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami hanya datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehat dan shalom bagi kita sekalian.